Ambisi tentu saja merupakan hasrat atau keinginan besar kita, tekad kita ya, yang cenderung memuncak dengan teramat sangat. Namun pemuncakan itu dikhawatirkan bersamaan dengan kekhawatiran yang cenderung juga menjadi hambatan atau batu sandungan bagi ambisi itu sendiri, yaitu adanya satu gejolak ambisi yang kalaupun nantinya terasa tidak tercapai ataupun kurang atau tidak memuaskan perasaan, maka bisa menjadi menyulut satu sikap pemaksaan kehendak untuk menghalalkan segala cara. Satu hal nih, Anda garis bawahi bahwa era Lunji gue itu, era pertambahan bulan Imlek kedua, merupakan era yang sebetulnya bersifat kondusif, baik, sepanjang kita nggak khawatir dan tidak bersikap sembrono. Para sahabat juragan pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali tentu saja untuk melanjutkan pembahasan mengenai dinamika bisnis di tahun Imlek 2574, di tahun kelinci air. Tentu saja untuk era Lunji gue. Kenapa dikatakan Lunji gue? Karena merupakan kepanjangan daripada era Jigwe itu sendiri. Bulan Imlek yang kedua tambahan merupakan kelanjutan daripada bulan Imlek yang kedua. Ya, boleh dibilang sebagai juga bulan Imlek yang ke-13. Orang mengatakannya demikian. Ya, itu hal yang lazim. Dan perlu Anda ketahui, rentang waktunya antara 22 Maret 2023 sampai dengan 19 April 2023. Pada rentang waktu tersebut, patut kita garis bawahi bahwa ada dua aspek yang harus kita pedulikan benar. Aspek yang menggejala dan mempengaruhi dinamika bisnis pada rentang waktu tersebut, yaitu aspek ambisi dan kekhawatiran yang cenderung berlebihan. Ambisi tentu saja merupakan hasrat atau keinginan besar kita, tekad kita ya, yang cenderung memuncak dengan teramat sangat. Namun pemuncakan itu dikhawatirkan bersamaan dengan kekhawatiran yang cenderung juga menjadi hambatan atau batu sandungan bagi ambisi itu sendiri. Kita lihat dulu masalah ketajaman logika dan semangat. Ya, kalau kita bicara ketajaman dalam bermatematika logika, walaupun masih tergolong normal, memang diramalkan agak menurun. Nah, kendati agak menurun, kepiawaiannya untuk memanuverkan aksi bersepak terjang boleh dibilang masih tergolong handal. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa dengan kepiawaian berlogika dan bersemangat, maka ambisi tadi tentu saja akan memiliki energi yang luar biasa untuk memperoleh hasil yang memadai, bahkan lebih daripada itu. Ya, dengan kata lain, geliat untuk memuncakkan ambisi takkan mungkin terabaikan ataupun tersia-siakan ya. Di samping itu, sebagaimana tadi kita katakan, ada kekhawatiran yang patut kita waspadai benar, yaitu kecenderungan mencuatnya perasaan kekhawatiran itu sendiri yang berpotensi berlebihan ya, sehingga bisa menjadi kendala yang ya bukan tidak mungkin merusak
mengganjal daripada manuver aksi kita atau sepak terjang kita itu sendiri, ya. Nah, kalau kita berpikir adanya kekhawatiran yang apa sih dampak buruknya gitu ya? Kenapa sih bisa begitu khawatir dan khawatir itu perlu dikhawatirkan sehingga harus dinyahkan dari benak kita? Yaitu adanya satu gejolak ambisi yang kalaupun nantinya terasa tidak tercapai ataupun kurang atau tidak memuaskan perasaan, maka bisa menjadi menyulut satu sikap pemaksaan kehendak untuk menghalalkan segala cara, ya. Yang penting ambisi gue mesti tercapai ini, sehingga sikap semau gue yang betul-betul nggak etis lagi mencuat pula ke permukaan, toh. Nah, bahkan bukan tidak mungkin cara yang diterapkan dengan semau gue dan tidak etis itu pun dikelak kemudian ternyata makin merugikan diri sendiri itu pada kenyataannya. Dengan kata lain, dapat kita sebutkan bahwa pebisnis yang tahu-tahu terperangkap oleh fenomena semacam itu, dikelak kemudian sangat mungkin didera oleh bumerang yang dilemparkannya sendiri. Nah, ini nggak bagus loh. Jadi untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif, mikir banyak deh ya. Jangan sembrono ya. Tetapi apakah tidak ada dampak positifnya? Ada. Kalau kekhawatiran bisa kita nyahkan. Ya, saya tekankan. Memang kekhawatiran bisa mengganggu, tapi sebaliknya apabila perasaan khawatir tersebut betul-betul kita antisipasi, kita kelola, kita minimalkan semenjak dini, setidak-tidaknya bisa kita tempatkan ke batas normal. Ya khawatir bolehlah khawatir, tapi jangan berlebihan. Maka peluang untuk memuncakkan keberhasilan ataupun kesuksesan tentu saja akan meningkat dengan sangat signifikan. Ya, tentu saja rezeki pun akan semakin berkelancaran pula. Ya, nah potensi bisnis pada prinsipnya tentu saja diramalkan meningkat. Ya, satu hal nih, Anda garis bawahi bahwa era Lunji gue itu, era pertambahan bulan Imlek kedua, merupakan era yang sebetulnya bersifat kondusif, baik, sepanjang kita nggak khawatir dan tidak bersikap sembrono, dan bisa bersikap wajar. Yang namanya khawatir, setiap orang selalu aja ya, dibilang nggak khawatir, ada aja kekhawatiran itu. Tapi kalau khawatir itu dalam batas yang normal, ya tentu saja oke. Nah, tetapi bagi setiap orang kan kondisinya bisa berbeda-beda. Ya, apakah itu khawatirnya berbeda, juga dampak positifnya juga berbeda. Ada yang kemudian pemuncakannya cepat sekali, keberhasilannya cepat terwujudkan, ada yang keberhasilannya ya bertahap lah begitu ya. Nah, tentu saja untuk itu kita patut nih menyimak bagaimana sih kondisi 12 sio. Di dalam sio tersebut tentu aja ada sio kita dong ya. Oke, kita simak ya pembahasan mengenai 12 sio berikut ini. Anda yang bersio kelinci, Anda tidak perlu terlalu merasa khawatir. Walaupun sio Anda termasuk yang terdaftar dalam tabel ciong, ya. Kendati Anda itu ciong di bulan Imlek Lunji gue ini, potensi Anda, rezeki Anda diramalkan agak meningkat, walaupun peningkatannya tidak spektakuler.
Nah, untuk itu tentu saja sebagaimana disampaikan pada awal pembahasan, pemaksaan kehendak tentu saja harus Anda hindari. Bagus-bagus kalau bisa Anda pantangkan benar. Lain daripada itu, dan agar kelancaran lebih berpihak kepada Anda, maka prinsip patut Anda pegang, ya. Pegang prinsip. Jangan terpengaruh hasutan bermotif apapun. Jadi orang menghasut dengan hal apapun, dibilangnya, ini loh, Anda harus begini baru bisa bagus. Jangan gampang dipercayai dan jangan gampang Anda diperdayai. Nah, untuk itu, utamakan kesabaran. Ya, walaupun Anda merasa seolah-olah dipaksa pun sabar. Ya, dan buanglah kesan temperamental. Dengan begitu maka peluang kemajuan Anda akan semakin terbuka lapang. Sio Naga. Anda merupakan sio yang masuk dalam daftar memiliki potensi yang terbaik. Nah, di bulan Imlek yang kedua Lun ini, rezeki Anda diramalkan berkestabilan dengan kecenderungan adanya peningkatan. Peningkatan yang relatif cukup besar. Tentu saja ini patut diberdayakan benar, jangan disia-siakan. Nah, untuk itu ya, kita patut menyeksabai segala sesuatunya dengan baik. Setidaknya Anda patut mengejar yang di depan mata terlebih dahulu. Kejar yang di depan mata, hindari buayan iming-iming belaka. Di bulan Imlek yang kedua Lun ini, kecenderungan Anda diiming-imingi sesuatu yang fantastis itu sangat besar. Nah, walaupun potensi Anda itu juga diramalkan sangat besar, iming-iming yang mencuat pada bulan Imlek, apalagi pada era pertengahannya, Anda harus waspadai dan jangan gampang dipercayai. Untuk itu, kedepankanlah kerendahan hati Anda, waspadai puja-pujian. Jangan-jangan Anda terpengaruh karena senang merasa dianggap senior, orang hebat, dan lain sebagainya. Kalau Anda ternyata mudah diperangkap oleh hal semacam itu, kita khawatirkan kemajuan Anda di bulan Imlek ini betul-betul terbatas. Sio ular. Sio ular tidak ciong. Ya, rezeki Anda terlepas daripada berapakah jumlah nilai keberuntungan Anda, boleh dibilang cukup baik sampai dengan baik gitu ya. Dan di bulan Imlek Lun Jigwe ini, rezeki Anda cenderung stabil walaupun memang ada kecenderungan agak menurun ya. Penurunannya nggak banyak lah ya. Kalau penurunan yang nggak banyak, ya tidak sukar pula Anda untuk menstabilkannya atau sedikit mengangkatnya ya. Nah, antisipasi gejala penurunan sekecil apapun tentu saja patut Anda terapkan ya. Untuk itu, tetapkan dana tabungan penjaminan di luar batas kemampuan. Jadi jangan gampang-gampang keluarin duit deh. Ya, bahkan sumber daya pun harus Anda kendalikan dengan sedemikian rupa pula. Jangan diobral ya, jangan disembarangkan gitu ya. Nah, apalagi ada orang yang kemudian minta Anda jaminkan. Ya, misalnya dia mau menjaminkan ke bank, Anda diminta untuk memberikan jaminan, jangan. Atau bentuk apapun ya.
Kalau itu masih sebatas kemampuan Anda, oke lah, itu hal yang kecil bagi Anda, ya terserah Anda, itu masih memungkinkan. Nah, kecermatan terhadap segala hal patut kian ditingkatkan. Jadi, Anda nggak boleh sembarangan, harus cermat. Kalau Anda bisa cermat, maka kecenderungan menurun setidak-tidaknya sudah dapat Anda kendalikan. Tinggal Anda bagaimana menyiasatinya agar peningkatan agak bisa Anda wujudkan pula. Anda yang bersio kuda nggak perlu berkecil hati. Toh, di bulan Imlek yang pertama dan kedua, rezeki Anda nggak bisa dibilang jatuh. Ya, masih boleh dibilang relatif berkestabilan. Memang di era Lun ini, penurunan memang cenderung terjadi. Ya, sedikit, ya, tidak banyak. Nah, untuk itu, yang harus Anda waspadai terlebih dahulu adalah sikap Anda dan kesan Anda. Yang penting, sikap dan kesan Anda tidak boleh nampak serakah. Jadi keserakahan enyahkan dahulu. Dan jangan lengah, fokuskan tujuan, enyahkan aksi membabi buta, ya. Jadi tujuan Anda harus betul-betul terfokus dan jangan Anda sembarangan ini mau, itu mau. Nah, nggak boleh. Kalau Anda kemudian mau, iya, si Anu lagi bagus tuh, gua ikutan. Ah, itu Anda sudah keliru ya. Di bulan Imlek kedua Lun ini, hal itu bisa menjadi batu sandungan. Ya, objektivitas patut terjunjung. Kedisiplinan diteguhkan. Anda harus objektif, ya, dan Anda patut disiplin agar segalanya dapat Anda kendalikan dengan baik dan benar. Sio kambing. Anda yang bersio kambing memang patut bergembira hati karena dari awal bulan dan memasuki bulan kedua kecenderungan peningkatan itu nyata benar gitu ya. Nah, di bulan Imlek tambahan ini memang agak menurun ya. Namun kendati menurun, segala sesuatunya boleh dibilang wah masih menggembirakan lah, masih memuaskan, masih membuat hati menjadi lega gitu ya. Nah, tetapi tentu saja kita mau yang lebih baik dong ya. Kalau bisa ya stabil lah paling tidak. Nah, untuk itu tekad Anda harus dibulatkan. Jangan Anda kemudian maju mundur, ragu-ragu gitu ya. Apalagi khawatir, itu harus dibuang dahulu ya. Nah, ini penting agar kejalan Anda tidak akan menyimpang ya. Tekad harus terus dibulatkan agar kejalan takkan menyimpang. Nah, rasa kesel nih yang sewaktu-waktu bisa mencuat nih tanpa terduga ya, itu harus dibuang. Karena kalau kesel udah datang, marah juga udah nggak bisa dihindari bagi Anda ya. Nah, kalau Anda bisa membuang kesal, bisa membuang amarah, keseimbangan pikiran Anda bisa terwujudkan, maka setidak-tidaknya kestabilan dapat Anda wujudkan pula. Sio monyet. Anda yang bersio monyet mungkin saja merasa khawatir karena di tahun lalu Anda didera ciong yang luar biasa. Pada awal tahun ini, kemulusan Anda tidak bisa terwujudkan sebagaimana harapan Anda. Tetapi pada bulan Imlek yang kedua, Anda baru mulai naik tuh, ya. Dan naiknya
pada sebagian Anda terutama yang berjumlah nilai keberuntungan tinggi itu udah termasuk luar biasa bagus gitu ya. Nah, di bulan Imlek tambahan ini, Lunji gue, kecenderungan peningkatan terjadi lagi gitu ya. Nah, peningkatannya ini bisa dibilang agak, bisa dibilang juga cukup besar gitu ya, tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Kesuksesan pun tentu saja lebih mudah diupayakan ya. Nah, satu hal nih ya, juragan harus yakin. Keyakinan inilah yang kita khawatirkan karena selama ini kan berapa setahun lebih gitu ya. Ada banyak diombang-ambing masalah. Nah, kalau Anda yakinnya kurang, maka di bulan Imlek ini Anda bisa mengalami stagnasi gitu ya. Hambatan yang mencuat sebetulnya karena diri Anda sendiri, bukan tekanan dari luar. Itu yang harus Anda waspadai benar. Jadi teguhkan keyakinan agar manuver aksi Anda tidak akan keliru sasaran. Jadi kalau Anda nggak yakin, Anda bisa mengsang-mengsong tuh sikap dan sepak terjang Anda ya, aksi Anda bisa nggak karuan. Nah untuk itu, kedisiplinan dan perencanaan patut Anda jadikan acuan. Jangan deh bertindak di luar pedoman yang telah Anda gariskan sendiri. Oke? Anda yang bersio ayam. Wajar kalau Anda merasa khawatir ya, karena Anda diramalkan berkeberuntungan terendah, bahkan banyak gangguan yang bisa saja datang bertubi-tubi. Ya. Nah, untuk itu tentu saja tantangan besar di era Lunji gue ini, bagaimana sih kekhawatiran Anda itu bisa Anda enyakan ya? Untuk menghilangkan segala hal itu, nomor satu, sikap wajar harus Anda kedepankan, ya. Jadi, kedepankan kewajaran, berkewaspadaan. Anda patut wajar dan patut waspada. Anda nggak boleh kemudian mau menargetkan sesuatu yang fantastis, ya, signifikan, ya. Nah, sebaiknya cukup wajar-wajar aja lah, ya. Jangan kemudian Anda merasa segala sesuatunya kok lagi terbuka, sikat aja. Kewaspadaan Anda harus ya dimasifkan benar untuk menghadapi hal semacam itu. Terapkan aksi sebatas daya. Jadi jangan lebih daripada daya yang ada. Jangan Anda kemudian cari piutang untuk membiayai suatu, ini kekeliruan besar ya. Terapkan aksi sebatas daya dan keadaan agar tak kebablasan. Jadi lihat juga situasinya seperti apa, ya. Memungkinkan nggak nih daya kita keluarkan, kita luncurkan gitu ya. Tetapi kalau di luar batas daya itu jangan. Oke, itu harus Anda ingat betul. Nah, untuk itu masifkan pula sikap selektif Anda. Anda harus memilah-milah nih. Ya, mana yang kira-kiranya aman dan mana yang kurang aman dan mana yang berbahaya. Yang kurang aman dan berbahaya Anda singkirkan jauh-jauh. Ya. Dan satu hal, prioritaskan kesinambungan. Langganan utama harus ada servis lebih baik, dan lebih baik lagi. Sio anjing. Keberuntungan Anda yang bersio anjing memang diramalkan agak menurun. Tetapi toh masih punya peluang yang baik dan relatif cukup sampai sangat memuaskan ya. Yang sangat memuaskan itu bisa terwujudkan, Anda tentu saja harus lebih waspada. Waspada untuk apa? Untuk selalu berhati-hati dalam menapaki dunia bisnis di rentang waktu Lunji gue ini, setidaknya mulai era pertengahan bulan ya.
Pada saat selaras, manuver aksi masih berpeluang dikerahkan. Nah, pada bulan Imlek yang lalu, Anda diingatkan untuk jangan lengah, jangan malas, ya. Nah, pada bulan Imlek kedua Lun ini, ya, Anda sebaiknya betul-betul lebih selektif dalam memanfaatkan rentang waktu yang selaras. Ya, sebaiknya Anda berpedoman pada kalender Imlek 2574 kapan Anda selaras. Pada saat selaras tersebut, disitulah Anda manfaatkan, tingkatkan, manuverkan aksi-aksi Anda dan sepak terjang Anda. Oke? Nah, untuk itu pula, tingkatkan fungsi kontrol. Pantangkan pendelegasian, ya. Fungsi kontrol tentu saja harus ditingkatkan kalau kita nggak mau kecolongan dan tidak mau dirugikan oleh hal-hal yang tidak semestinya, ya. Pantangkan pendelegasian, bahkan dari bulan lalu turun tangan sendiri sudah sangat disarankan. Kalau semua ini Anda bisa kendalikan dengan baik, dengan konsep yang baik, yang wajar, tentu saja kestabilan bisa Anda wujudkan, ya. Dan peningkatannya walaupun sedikit, ya masih berpeluang lumayan. Sio babi. Anda yang bersio babi tentu saja merasa lebih segar. Walaupun di tahun lalu Anda ciong dan hasilnya pun masih cukup lumayan, tetapi di tahun ini perasaan lega begitu luar biasa. Apalagi setelah Anda 2 bulan ini merasakan adanya peningkatan yang luar biasa signifikan. Dan pada era Lun ini, Anda diramalkan setidak-tidaknya berkestabilan. Anda memang diramalkan berkeberuntungan terbaik di tahun ini. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengesankan di era Lun tambahan ini, ya, apabila optimalisasi daripada rezeki Anda genjot dengan luar biasa. Dan hal itu nampaknya takkan sukar untuk Anda wujudkan. Namun, untuk mencapai hal itu, perasaan tertekan, perasaan kok segala sesuatu sukar untuk diwujudkan, gagasan sukar direalisasikan, itu semua hanyalah kendala perasaan Anda belaka. Jadi Anda jangan sampai terkecoh oleh perasaan Anda sendiri. Anda harus tenangkan pikiran dan buang rasa kekhawatiran. Nah, untuk itu sikap optimis Anda patut tajamkan, ya. Juga logika Anda patut Anda tajamkan pula agar sikap optimis dan ketajaman berlogika itu menjadi ujung tombak yang membawa Anda mencapai kesuksesan yang jauh lebih baik lagi. Luar biasa. Anda yang bersio tikus. Sio tikus memang diramalkan ciong. Namun, dan kalau kita melihat perkembangan dari bulan yang lalu, memang rasa pesimis bisa jadi Anda alami. Karena kestabilannya dirasakan kurang begitu, ya. Walaupun pada awalnya kelihatannya bagus banget. Dan kendati bulan kedua itu diramalkan menurun, hasilnya masih relatif lebih daripada sekedar lumayan. Nah, di bulan Imlek tambahan ini, Lun Jigwe, potensi kenaikan akan terjadi lagi walaupun tidak terlalu besar, ya. Jadi rezeki Anda diramalkan agak meningkat, ya. Nah, agar peningkatan itu tidak sia-sia dan lebih daripada apa yang diramalkan, maka potensi-potensi yang tersembunyi
patut Anda seksamai benar. Asalkan Anda tidak bersikap gegabah, peluang pun takkan sukar Anda menangkan. Yang penting Anda jangan sembrono deh. Pendekatan kepada relasi, ya tentu saja harus Anda upayakan dengan etika bisnis yang baik dan benar. Jadi kalau segala sesuatunya Anda lakukan berdasarkan hal-hal yang semestinya, tentu saja hambatan akan jauh berkurang. Nah, untuk itu, kendala sekecil apapun jangan dibiarkan membesar. Namanya juga diramalkan sedang ciong. Jadi kendala bisa terjadi kapan saja. Nah, ketika kendala itu muncul, Anda jangan kemudian langsung menarik diri mundur, teratur. Ya, hadapi dan selesaikan, jangan sampai dibiarkan menjadi membesar. Susah kalau sudah membesar baru Anda upayakan penurunannya. Jadi, semenjak dia muncul, semenjak itu pula Anda upayakan agar kemulusan Anda bersepak terjang tidak mengalami gangguan yang berarti. Sio kerbau. Anda yang bersio kerbau tentu saja tak patut berkecil hati. Anda toh bukan sio yang diramalkan ciong di tahun kelinci air Imlek 2574 ini. Dan di awal tahun ini, peluang Anda boleh dibilang ya cukup lumayan lah, walaupun nggak terlalu wah-wah-wah begitu ya. Dan pada bulan Lun Jigwe, keberuntungan Anda dibandingkan Jigwe diramalkan berkestabilan. Ya. Nah, agar kestabilan ini dapat diamankan dan bisa ditingkatkan, tentu saja Anda patut meningkatkan sikap kepedulian Anda dan kewaspadaan Anda. Terutama setelah era pertengahan bulan ini dan bulan mendatang, ya. Karena kalau di bulan ini Anda mengalami gangguan walaupun pada era pertengahan, dampaknya bisa memberatkan bulan berikutnya, ya. Ini patut Anda waspadai benar. Nah, kerja keras tanpa kekompakan bakal hambat keberuntungan. Artinya apa? Artinya di bulan ini kecenderungan terjadinya sesuatu yang menggerogoti, ya, menjadi batu sandungan bagi kekompakan itu bisa terjadi. Nah, Anda patut waspada dan patut mengantisipasinya agar itu tidak menghambat keberuntungan Anda. Untuk itu, perbaikan ke dalam dan keluar patut disegerakan. Perbaikan ke dalam misalnya pada diri Anda sendiri, jangan khawatir, ya. Juga pada teamwork, jangan sampai terjadi satu pertengkaran di dalam yang memecah belah kekompakan. Juga pada relasi, jangan sampai ada sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi, komunikasi dengan kesemuanya itu, komunikasi kepada diri, ya, kepada teamwork, dan kepada relasi tentu saja patut diharmoniskan pada setiap saat. Keharmonisan itu sendirilah yang kemudian akan membimbing Anda untuk memperoleh satu kemajuan yang walaupun tidak besar, tentu saja patut disyukuri benar. Sio Macan. Sejak bulan Imlek yang pertama, keceriaan tentu saja sudah Anda rasakan, dong. Banyak keberhasilan yang bisa Anda tuai daripadanya. Nah, pada bulan Imlek tambahan ini, pada era Lun Jigwe ini, rezeki memang diramalkan sedikit sekali menurun. Ya, penurunan ini dikhawatirkan, dikarenakan Anda bukan merasa khawatir, ya, melainkan merasa angkuh, ya,
Dan juga dikarenakan adanya perdebatan yang mencuat tanpa Anda sadari. Ya, boleh dibilang nih, kekhawatiran yang di bulan Imlek ini pada awal pembahasan betul-betul digaris bawahi, bagi Anda itu boleh dibilang nggak ada sih. Anda nggak akan khawatir, ya. Tapi keyakinan Anda sendiri justru malah sangat berlebihan. Jadi yang berlebihan ini kan sebetulnya tidak baik gitu ya. Nah, keyakinan yang berlebihan ini dikhawatirkan kemudian Anda menjadi sesuatu yang luar biasa. Anda merasa, wah, gua nggak boleh disaingi sama dia nih. Dia kok seolah-olah mau jadi pemimpin. Ini yang Anda harus singkirkan. Kalau tidak, inilah yang menjadi hambatan bagi keberuntungan Anda. Nah, untuk itu, kesan merasa lebih unggul, gua lebih hebat nih, ya, harus Anda singkirkan, ya. Harus segera Anda enyahkan. Dengan begitu, maka keberuntungan Anda akan langgeng dan ke depan makin memuncak signifikan. Para sahabat juragan pemirsa sekaliannya, apa yang telah disampaikan mudah-mudahan dapat Anda seksamai dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan dapat Anda pedomankan. Harapan saya sebagai penulis ramalan, tentu saja kesuksesan Anda yang senantiasa berkelanjutan. Sukses selalu.